Oke, selamat pagi. Ketemu kembali di Naruhodo Channel. Ohayo gozaimasu. Hari ini melihat banyaknya pertanyaan, bukan pertanyaan, hampir pertanyaan mengenai jenis box. Di saat orang mau pesan karton box, dia bingung. Sebenarnya mau pesan seperti apa? Mereka semua mengira-kira, banyak yang bertanya, kalau kayak karton box gudang garam atau kayak karton box aqua. Nah, seperti itu. Di sesi ini saya akan sharing, akan bercerita, bertukar pengalaman tentang jenis-jenis karton box untuk packaging kebutuhan Anda semua yang disesuaikan dengan jenis yang akan dipakai, biar nilai packingnya tidak terlalu over budget ataupun tidak memiliki resiko, sehingga teman-teman yang mau beli packaging bisa menyesuaikan budget dan memilih jenisnya. Nah, Naruhodo. Beberapa material dasar sengaja kita potong karena kalau bikin bawa golongannya besar. Ini adalah jenis-jenis bahan sebelum dijadikan karton. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis sheet bahan baku sebelum masuk menjadi karton. Nah, yang disebut dengan karton adalah kertas bergelombang. Itu ya, kertas bergelombang itu artinya ada flutingnya seperti ini. Nah, ini adalah gelombangnya. Inilah yang disebut dengan karton. Apabila tidak ada gelombangnya, itu bukan karton sebetulnya. Biasanya orang menyebut seperti dus nasi, mau pesen dus nasi, karton nasi. Nah, ataupun yang untuk bikin martabak. Kalau beli martabak kita dapat packaging. Nah, itu sebenarnya duplek jenisnya, bukan karton. Jenis mesin cetaknya dan prosesnya beda. Yang paling sama hanya proses saat press die cutting saja. Kalau memang itu jenisnya box die cutting. Oke, kita akan menuju ke tempat sampel-sampel produk supaya lebih jelas. Yang tadi saya jelaskan adalah bahan baku. Nah, bahan baku ini sebelum menjadi karton lembaran itu mulai dari medium. Nah, medium itu warnanya abu-abu seperti ini. Ini akan berbeda dengan yang berbahan baku craft. Craft itu yang linear ini 125, itu berbentuknya lebih coklat, sedangkan ini abu-abu ya. Nah, selain warna ini ada juga warna lain namanya
white craft. Nah, white craft ini biasanya yang mau dicetak untuk, ya mungkin lihat karton boxnya Le Minerale. Nah, itu bahannya white craft ya. Nah, ini dimulai dari speknya liner 125 atau biasanya nyebutnya craft 125, craft 150 yang membedakan, dan craft 200 ya. Terus naik lagi craft 275. Semakin tinggi angkanya, oh ini WK nya 200, semakin tinggi angkanya maka tingkat kekerasannya makin tinggi, yaitu semakin kaku semakin keras dari bahan ini. Ini akan dibentuk menjadi lembaran. Nah, seperti ini. Bisa dilihat di sini ya. Ini satu gelombang, dan ini yang dalam biasanya lebih nampak seratnya daripada bagian luar. Nah, ini bagian dalam. Kelihatan tulangan-tulangan daripada gelombangnya. Sedangkan bagian luar itu yang biasanya dipakai untuk nyetak, itu lebih halus. Tidak kelihatan gelombangnya. Nah, dari semua bahan tadi bisa dijadikan kombinasi. Umpamanya ini bahan kategorinya Chevrolet, umpamanya bagian dalam ini, nah bagian dalam ini dipakaikan bahan medium 125. Medium 125 itu biasanya untuk yang di dalamnya ini, yang bergelombangnya ini biasanya rata-rata adanya medium 125 sama 150. Yang di luar ini mulai bisa ditempelin mulai 125, 150, 200, 275. Masih ada spek di atasnya, tetapi rata-rata di Indonesia jarang memakai yang di atas. Sampai G400 itu biasanya untuk heavy duty. Nah, itulah yang membedakan. Kalau pesan kardus, saya mau pesan ukuran gini, ukuran tertentu, tetapi tidak tahu speknya. Nah, spek itu bisa dikombinasi mulai dari sininya 125, craft 125, medium 125, di sininya 150 craftnya, atau mau dibikin 200 atau 275, itu bisa. Mau dibikin kalau pengen murah semuanya pakai medium bisa. Sebentar, saya ambilkan contohnya yang medium. Ini perbedaan, kalau ini tadi bahan craft dan ini medium, abu-abu, dan dia lebih lunak. Kalau medium jelas lebih lunak, lebih lembek. Sedangkan kalau craft, coba kita lihat yang craft, ini lebih kaku. Nah, ini dari bahan lembaran craft tadi bisa dibentuk menjadi berbagai macam gelombang. Jadi mau ada yang single, ada yang nyebutnya single, double, ataupun gelombang 4, tapi jarang ya gelombang 4 itu. Ini adalah B-flute ya, tipe-tipe bahan baku karton itu mulai A, B, C, D jarang, E. Nah, yang membedakan itu adalah ketebalannya. Apabila A-flute itu sekitar 5 mili, ketebalannya itu 5 mili, sedangkan C-flute itu 4 milian, antara 3 sampai 4. B-flute itu antara 2 sampai 3 mili, sedangkan E-flute itu antara 1 sampai 2 mili. Alokasinya beda-beda, kekuatannya beda-beda, tergantung dari craftnya sebenarnya, tetapi fungsinya beda-beda. Nah, kebanyakan untuk E-flute itu dipakai packaging. Kalau yang pengen tahu, box-box sepatu, kalau beli sepatu Nike, Adidas, nah itu pakai bahan E-flute. Nah, ini yang E-flute ya, coba saya kasih lihat contoh bahan E-flute. Nah, ini adalah jenis bahan E-flute.
Harusnya nanti saya fotokan untuk penampangnya, perbedaan daripada dari semua jenis karton. Nah, dari bahan itu kita di sini bisa proses semua jenis box. Jadi mulai yang single, ini single, box ini sekecil ini tipe A1, namanya orangnya nyebut A1. Kalau yang kayak box Indomie itu A1. Kalau yang begini itu tipe die-cut. Ini pun box die-cut. Dan ini adalah partisi. Biasanya untuk naruh-naruh spare part atau apa, produk-produk. Nah, ini partisi dimasukin di dalam box baru dikirim. Biasanya mencegah benturan. Nah, kita bisa produksi yang mulai sekecil ini boxnya sampai yang sebesar ini. Sampai yang sebesar ini. Ini jadi box nanti tingginya kurang lebih seperti ini. Jadi mulai yang sekecil ini sampai yang besar pun kita bisa produksi. Mulai yang setipis bahan e-float sampai yang seperti ini. Top bottom ini nyebutnya, kalau yang ini paper pallet ya. Ini kita nyebutnya paper pallet. Ini biasanya untuk ekspor dan biasanya macam-macam. Untuk paper pallet ini mulai dari beban yang 100 kg sampai ada yang 500 kg. Bahkan ada yang special case 1 ton. Nah, bahannya tentu beda. Nanti kalau untuk yang berbahan 1 ton itu menggunakan jenis yang craftnya sampai 450 atau 1000. Nah, ini untuk heavy duty. Ya, sebelum lanjut ke box yang besar ini, box die-cut itu seperti ini ya bentuknya, yang dilipat dari lembaran. Nah, jadi kalau ada yang pesen box die-cut, kita akan proses dalam bentuk lembaran begini. Nantinya akan di packing, akan dirangkai sama si pembeli. Ya, kita rangkai seperti ini, dilipat ya. Nanti ada kunciannya, ada locknya kayak gini. Terus dilipat lagi. Nah, ini di dalam, posisinya di dalam, dan ini dipasang penguncinya. Jadi siap untuk pengiriman. Mungkin yang jual beli online banyak ya sekarang, butuh karton seperti ini, bisa kontak kita. Kita juga buat yang box dokumen. Ini biasanya kalau nggak salah untuk 5 bantek ya. Kebetulan ini kita nyuplai ke HPPM Honda untuk filing dokumennya. Ini bentuknya A1 biasa, cuma dia spesialnya ada handle. Nah, handle ini prosesnya termasuk kategori proses die-cut. Ya, ini tinggal dilakban. Ini salah satu box dokumen. Ya, ini handle sengaja tidak putus karena saat ngangkat biar tangan tidak sakit. Ini
yang heavy duty ini contohnya kita bikin sampai 4 gelombangnya. Jadi dari beberapa gelombang tadi kita bisa bikin sampai 4 gelombang. Biasanya akan disapot sama paper angle untuk sudut-sudutnya untuk ekspor. Nah, sampai 4 wall pun kita bisa kerjakan. Jadi kenapa selalunya saya bertanya kepada para teman-teman atau rekan-rekan yang mau beli karton, biar nilai ekonominya bagus, artinya packaging tidak over budget. Tidak over budget itu artinya harga barang dengan packaging jangan sampai packagingnya lebih mahal. Nah, itu makanya disesuaikan untuk teman-teman yang pengen order karton dengan ketentuan seperti apa keinginannya, sebenarnya bisa konsultasi ke kita. Silahkan di komen, silahkan ya di like dan subscribe biar ada update ataupun program baru dari kita untuk terkait karton dan yang lainnya terus termonitor. Semoga penjelasan singkat tentang karton ini bisa menjadi pencerahan. Mungkin kalau teman-teman tanya yang kategori box aqua itu jenisnya apa, dia menggunakan Chevrolet Craft 125 medium 125 medium 125. Itu kebetulan sampel tidak ada. Nah, seperti ini untuk box aqua bisa ini. Cuma yang belakangnya sini dia menggunakan bahan seat yang medium 125, sedangkan di sininya craftnya 125. Setelah dicetak nanti akan seperti ini, salah satu hasil cetakan kita, produk kita untuk packaging lemari seperti ini. Jadi dicetak dengan beberapa warna. Nanti proses cetak warnanya ada mesinnya yang mungkin nanti bisa dilihat di videonya. Nah, kita juga bisa mencetak dengan tulisan yang kecil-kecil seperti ini pun akan kelihatan bersih. Nah, kita bisa memproduksi seperti ini. Ya, sampai yang heavy duty. Kita juga pernah mengerjakan punya TVS motor itu untuk packing motor, satu unit motor di packing dalam satu kardus. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing, silahkan ketik di komentar. Terima kasih sudah menonton channel kami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses dan naruhodo.